Nah, itulah yang menjadi kendala resiko peternak kelinci rugi, guys. Jadi jangan sampai melakukan itu ya, jangan sampai rugi karena kita juga ingin mencari rezeki. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Albert Porogo Channel, guys. Channel seputar kehidupan saya di dunia peternakan dan penghobi kelinci, guys. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih buat kalian yang sudah klik videonya, sudah nonton videonya. Buat kalian yang baru gabung dan baru nonton video ini, jangan lupa di subscribe, pencet tombol subscribe dan like videonya. Kemudian share ke teman-teman kalian, guys, sesama penghobi, pecinta dan peternak kelinci, guys, di seluruh Indonesia. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kelemahan atau resiko peternak dan penghobi atau memelihara kelinci, guys. Ada beberapa resikonya. Simak terus videonya, tonton terus sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan di skip videonya. Kemudian jangan lupa subscribe, like videonya dan share ke teman kalian, guys. Nah, oke guys, ada beberapa resiko ya menurut catatan saya dalam beternak, penghobi dan pecinta kelinci. Ada 3 resiko pokok yang mendasar dalam aktivitas penghobi, pecinta dan peternak kelinci, guys. Yang pertama yaitu resikonya adalah anakan kelinci sering atau banyak yang mati. Nah, ini karena saya sudah mengalami itu, guys. Saya sudah pernah mengalami itu dan sudah sering mengalami itu. Jadi itu adalah kendala dan resiko peternak kelinci yang pertama. Karena banyak sekali faktor anakan kelinci mati, guys. Karena yang pertama karena pakan, kemudian karena cuaca juga bisa, dan juga karena faktor induknya yang tidak mau menyusui. Kemudian mungkin faktor kandang. Jadi kandangnya itu mungkin kotor, banyak bakteri. Kemudian kandang terjepit kandang gitu ya, anaknya keluar dari kotaknya atau boxnya, kemudian terjepit kandang. Nah, ini sering sekali saya alami, guys. Jadi ini merubah merubah sistem perhitungan para peternak, karena memang peternak itu kan main target. Jadi target anaknya berapa yang akan dipanen beberapa bulan ke depan, guys. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi kalkulasi peternak awal ya, peternak pada awalnya itu akan berubah ketika anakan kelinci banyak yang mati. Nah, itu adalah salah satu kendala peternak, penghobi dan pecinta kelinci yang pertama, guys. Nah, kendala yang kedua, jadi tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua, kendala pokok dan yang paling mendasar itu adalah ketika para peternak dan pecinta penghobi kelinci ini hanya mengandalkan pakan alam. Jadi hanya mengandalkan pakan rumput, guys. Nah, ini kendala yang kedua adalah susah pakan. Nah, peternak kelinci itu pasti akan mengalami fase di mana susah pakan ya, karena memang rumput kan terdapat di sawah, guys ya, ladang sawah. Nah, itu ketika sawah sudah dipanen akan rumput akan susah untuk dicari, karena ladang yang sudah diolah ya, ladang yang sudah diolah untuk ditanami padi mungkin ya, kemudian ditanami oleh tanaman lain, itu kan akan disemprot ya. Jadi rumputnya akan dimatikan, guys. Jadi susah untuk mencari rumput. Kemudian musim kemarau juga susah pakan. Nah, inilah kendala para peternak untuk berpikir ulang untuk menyiapkan opsi pakan lain selain rumput, guys. Jadi susah pakan itu pasti akan dialami oleh peternak kelinci. Jadi tinggal bagaimana kita untuk berpikir ulang, menyiapkan stok pakan, mungkin ya bisa jadi opsi stok pakan atau pakan fermentasi atau pakan hay. Jadi makanan yang dikeringkan kemudian disimpan, ini bisa dijadikan opsi untuk mengatasi susah pakan, guys. Karena memang banyak sekali faktor yang mendukung susah pakan itu ya, termasuk musim kemarau dan juga musim dimana sawah rumput sudah tidak ada lagi. Nah, oke, guys. Kemudian yang ketiga, jadi yang terakhir ini sekaligus yang terakhir, yaitu resiko dalam beternak kelinci dan penghobi kelinci itu adalah masalah manajemen pakan, guys. Jadi harga kelinci di pasaran maupun dijadikan bibit kelinci maupun dijual ke pedaging pengepul kelinci
itu harganya tetap atau stagnan. Jadi kalau di sini, kalau di daerah saya itu kelinci kiloan itu per kilonya dihargai senilai 30 sampai 33.000 guys per kilo. Nah itu segitu terus ya harganya. Kemudian pakan kelinci pelet itu mengalami kenaikan atau pakan yang mahal. Jadi itu adalah resiko bagaimana peternak dituntut untuk pintar memanajemen pakan dan juga memanajemen waktu, kapan panen dan kapan membeli pakan. Jadi harus melalui perhitungan dan juga manajemen guys, manajemen pakan. Nah ini yang menjadi kendala, dimana banyak sekali peternak yang asal-asalan guys. Jadi asal beli pakan, kemudian asal membeli kelinci, ya asal istilahnya asal memelihara kelinci, tidak tahu manajemen waktu dan manajemen pakan, kapan panen dan kapan memberi pakan, beberapa porsi pakan yang diberikan ke kelinci, kemudian perlu berapa kilo dalam masa pertumbuhan kelinci itu sampai dengan panen guys. Nah inilah manajemen ini yang menjadi kendala peternak kelinci pemula, karena banyak yang sekarang mengandalkan pakan pelet guys, tapi tidak tahu manajemen pakan, manajemen waktu. Jadi banyak yang rugi ya, banyak yang rugi. Inilah yang kita harus memanajemen. Kita awalnya itu harus memiliki perhitungan guys. Jadi targetnya kapan panen ya, kapan kelinci dikawinkan, kemudian kapan panen, kelinci sudah siap untuk dijual. Nah itulah kita harus juga menghitungkan berapa pakan porsi makan yang diperlukan kelinci kita guys. Nah itulah yang menjadi kendala, resiko peternak kelinci rugi guys. Jadi jangan sampai melakukan itu ya, jangan sampai rugi, karena kita juga ingin mencari rezeki, mencari laba dari peternak kelinci guys. Itu yang ketiga. Jadi kita harus cerdas, kita harus pintar memanajemen waktu panen ya, memanajemen waktu masa pertumbuhan kelinci, memanajemen pakan dan kebutuhan nutrisi kelinci kita guys, agar tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Nah itu dia guys resiko dalam beternak dan penghobi kelinci. Jadi menurut catatan saya ada tiga pokok. Jadi ada 3 resiko yang mendasar dari beternak dan penghobi kelinci guys. Nah itu dia guys video singkat saya kali ini ya. Jadi saya ingin sharing ke kalian, saya ingin belajar juga ke kalian bagaimana kalian mengatasi itu semuanya. Silahkan komen di bawah, jangan sungkan-sungkan komen di bawah ya. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Meskipun saya berbagi ini ke kalian, saya juga masih belajar guys. Saya masih banyak sekali belajar tentang dunia kelinci. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran, kritik, masukan. Silahkan komen di bawah dan jangan lupa di subscribe, like videonya dan share ke teman kalian guys. Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya, masih dalam seputar kehidupan saya beternak dan penghobi kelinci guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.